Selamat datang Bapak. Dan kita berikan tepuk tangan karena tengah-tengah kita juga sudah hadir Betran Peto Putra Onsu. Ya, ini Betran Peto di belakang udah pada heboh semuanya ya. Karena sebentar lagi acara akan segera kami mulai, kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh media, rekan-rekan media yang sudah ada di depan, yang di belakang karya musik persembahan terindah dari Betran Peto Putra Onsu kepada pencinta musik Indonesia di tahun 2020. Yang dimana Malaikat Penjagaku juga merupakan lagu karya ciptaan dari Betran sendiri dengan mengubah lirik yang kuat serta penghayatan penuh karakter. Boleh kita berikan tepuk tangan. Sebuah bakat kecil yang luar biasa, dan mungkin tadi rekan-rekan media yang sudah hadir di sini juga saya yakin sekali sudah mengambil foto atau melihat di sini ada giant mock-up di sebelah kiri saya. Ini adalah fisik dari albumnya, dan nanti kita akan melihat bersama seperti apa. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya, alangkah lebih lengkapnya lagi, lebih sempurna lagi apabila pagi hari ini saya akan langsung saja mengundang Bapak Ruben Onsu, Bapak Jordi Onsu untuk bergabung bersama saya di depan. Kami persilakan Bapak Ruben Onsu dan Bapak Jordi Onsu. Dan tentu saja khususnya kita berikan tepuk tangan untuk bergabung juga bersama kita. Ini dia Betran Peto Putra Onsu. Kakak, silakan kakak. Semangatnya mana dong pagi ini? Saya yakin banget ini Bento X Bensu dan rekan-rekan media udah enggak. Sejahtera, terima kasih sekali lagi teman-teman media yang selalu menjadi saksi setiap karya yang diberikan, baik dari saya ataupun perusahaan yang saya pimpin. Dan sekarang ini teman-teman media juga ikut menjadi saksi bagaimana karya untuk putra pertama saya. Ini adalah salah satu album bentuk, kalau buat saya ini adalah, ini baru langkah, ini baru pijakan pertama untuk Betran. Ini sesungguhnya ini adalah pijakan pertama. Kenapa saya bilang seperti itu? Anak ini harus punya banyak cerita yang indah, terutama dia jauh dari NTT datang ke Jakarta ingin menggapai mimpinya menjadi seorang bintang. Tapi menggapai menjadi seorang bintang, saya harus mendidik anak ini tidak hanya menggapai cita-citanya, tapi dia juga harus menggapai pendidikannya yang baik. Dan di album ini memang tidak hanya saya sendiri, tapi saya dibantu oleh adik tercinta saya, Uncle Jordi. Terima kasih banyak yang sudah sangat amat punya waktu ekstra. Terima kasih untuk teman-teman OPP yang mempercayakan untuk Betran buat album. Kalau ini saya kasih tahu ke teman-teman, untuk album Betran ini memang cukup singkat. Tapi kalau saya pikir-pikir, rajin buat single, kenapa nggak kita buat album aja ya gitu. Akhirnya kita membuat album. Di sini ada 8 lagu. 8 lagu yang kita buat ini, setiap lagunya punya cerita dan dramanya sendiri-sendiri. Tapi saya juga terima kasih kepada Komando Production. Ini selaku label kami yang sudah memberikan banyak waktu untuk proses album ini. Sekali lagi, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan lagu ini bisa banyak diminati, dan semua untuk BXB di seluruh Indonesia, di Asia dan juga di Eropa ini bisa menikmati lagu ini dengan baik. Walaupun Geprek Bensu hanya ada di seluruh Indonesia, tapi kalau yang di luar negeri nanti ada sistemnya sendiri untuk pemasaran penjualan CD-nya. Terima kasih. Oke, baik. Cerita tentang album ini
Kalau di sini mungkin sebagai uncle juga mewakili dari Geprek Bensu saat ini. Jadi perannya lebih bertukar-tukar aja gitu. Kalau mungkin teman-teman lihat, ayah fokus pada berkarya di MOP, uncle tetap jualan makanan aja. Terus udah kayak gitu kita punya ponakan yang sekarang ini udah mau remaja, udah tambah ganteng. Terus pas lihat ngobrol sama ayah, ceritanya sedikitnya gini, kok kenapa sih Koko itu kenapa nggak dibuatin album aja ya? Soalnya lagunya tuh udah banyak. Ada berapa emang? Ayo coba sebutin. Waktu itu kita masih punya 6 ya kok ayahnya. Iya. 6, masih ada 6 lagu. Tinggal 2 lagu lagi loh. Iya ya, tinggal 2 ya. Iya, kalau CD itu kan minimal 8 gitu setahu aku ya, untuk album. Terus udah gitu, oh iya kenapa kita nggak buat aja? Ya udah, ayah yang akan pilihkan lagunya untuk Koko, kan memang ayah yang monitor terus. Uncle yang memang mendesain sedemikian rupa seperti apakah bentuk albumnya nanti gitu, terus look dalamnya mau seperti apa gitu. Kalau kita lihat juga di situ ada berbagai macam versi dari Onyo di dalam sana. Ada Onyo yang cute, Onyo yang sudah mulai beranjak remaja. Terus udah gitu apa yang bisa menjadi sesuatu yang tidak akan terlupakan pastinya sebagai keponakan kepada uncle-nya kan nantinya gitu. Dan dipilihnya hari ini juga bertepatan sama ulang tahunnya Onyo, ulang tahunnya Bertrand, biar ini adalah album yang menjadi kado dari teman-teman BXB semua, dari ayah, dari uncle, dari The Onsu, dari teman-teman MOP, OPP buat Onyo ya Nyo. Thank you. Senang nggak? Senang banget. Tuh lihat tuh. Jadi itu singkatnya, lalu habis itu langsung aku proses bersama teman-teman di Geprek Bensu. Oke, Uncle, aku udah pertanyaan. Sejujurnya saya sangat amat susah memilih lagu untuk anak-anak seusia teenagers. Ini saya harus memilih lagu yang menghindari percintaan. Saya harus memilih lagu yang menghindari konotasi menyukai atau genit-genit manja atau apapun itu. Jadi itu yang cukup sulit. Lagu yang masuk ke kami cukup banyak dari banyak musisi yang menawarkan untuk Bertrand menyanyikan. Tapi saya tidak bisa pilih karena lagu-lagunya menurut saya kalau saya belok-belokin enggak, tetap kok artinya ke sana gitu. Jadi saya tidak mau di usia anak saya ini dia belum sesuai dengan lagu yang dibawakan. Apalagi kalau ibarat arti album ini adalah peletakan batu pertama. Jadi biarkan dia punya ceritanya, punya sejarahnya. Lagu-lagu yang diciptakan, yang dibawakan yang ada di sini ada 8 lagu. Satu lagu recycle itu adalah Apa Salah dan Dosaku, tapi bukan yang dangdut ya, tapi yang versi Deloitte. Ini menurut saya kenapa lagu itu dinyanyikan, karena itu lagu yang selalu suka dinyanyikan oleh opa omanya di NTT. Jadi saya mengurus proses izin cukup panjang karena ini dari dari pencipta lagu legendaris Bartje van Houten. Ini dinyanyikan lagi oleh Bertrand. Mudah-mudahan bisa diterima, dan lagu barunya memang ada. Jelas ya, tapi maknanya dalam ya Kak ya. Oke Kak, tadi pertanyaannya katanya Kakak gimana Kak dari pertama nyanyi sampai lagu terakhir, lagu ya dari lagu ke lagu lah gitu Kak. Dulu mungkin ngerasain susahnya, tambah kesini tambah mudah atau gimana? Pertamanya waktu sahabat kecil belum bisa acting. Belum bisa acting ya. Sekarang udah pinter ya? Udah pintar. Iya. Di video musik yang baru udah bisa nangis ya Kak ya? Bisa. Oke. Oke, selanjutnya Terima kasih. Kakak dulu Kak. Gimana katanya Kak? Apakah ini album ini pembuktian kalau Kakak itu ingin membuktikan bahwa Kakak seorang musisi gitu? Ya. Jadi Koko ceritanya lagu ini waktu itu kita ada apa ya? Ada syutingnya. Enggak, ya itu lagunya.
lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir ya. Lagu terakhir ini waktu itu kita ada syuting, terus Koko nyanyiin di dalam mobil. Akhirnya pas nyanyiin nggak sengaja ayah videoin, pas disuruh ulang sama ayah nggak bisa lagi. Untung di videoin. Akhirnya ceritanya lagu ini tentang berterima kasih. Berterima kasih pada ayah bunda yang udah sayang sama Koko, yang udah ngerawat Koko bisa menjadi anak ganteng seperti ini. Setuju semuanya ya. Semakin hari semakin ganteng, suara semakin matang, semakin keren kan, semakin keren ya. Cocok udah dibilang musisi karena apa? Di album ini yang Malaikat Penjagaku ini adalah ciptaan dari Betran Peto Putraoso sendiri loh. Gak kaleng-kaleng, gak no play-play. Ya kan, Ada yang unik. Setelah itu, setelah di videoin sama ayah besok paginya di kantor langsung heboh. Masuk ke ruangan, anak gue nyiptain lagu kata dia gitu. Ayah aja langsung bangga, dia cerita, maksudnya ayah langsung dengerin anak gue nyiptain nih. Oh, bagus. Saat itu baru pertama ya Pak ya? Ya baru video mentah aja. Baru video mentah gitu ya. Dan abis itu berarti untuk siap-siap video. Berarti kalau dia tiba-tiba nyanyi bersenandung itu kayaknya harus on terus video. Karena siapa tuh bisa jadi karya baru gitu ya. Dia mah ngapain juga nyanyi kalau di rumah mah. Jadi kalau gua mau, sampai gua malas ngupload sendiri kok nggak. Sampai gua bingung mau ngupload yang mana. Dia ngeliat sendok dia nyanyi. Dia minta makanan piringnya lama datang dia nyanyi. Apa juga dia nyanyi. Tapi ya memang kalau saya lebih baik dia seperti itulah dibanding dia nyanyikan lagu-lagu yang belum sepantas usianya gitu. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan tadi tentang secara konsep ya. Apakah ini juga ingin menggambarkan seorang remaja yang punya kemampuan kalau saya sesimpel ini sih Mas. Album ini adalah saya dedikasikan kepada seluruh BXP yang sudah sangat amat mensupport anak saya. Jadi kalau saya sekali lagi sebagai orang tua hanya mengantarkan saja, dan bagaimana mereka-mereka yang sangat amat setia kepada anak saya itu saya harus kasih hadiah pastinya, dan hadiah ini adalah album dari Bertrand sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat dari penjualan album, ya bisa ditanya deh, cap-cup kembang kuncup ya. Ya bisa jadi untung, bisa jadi buntung. Itu sih normal dari segi bisnis. Untungnya bisnis saya juga bukan yang baru, jadi saya ngerti bagaimana. Seandainya untung, saya siap. Setia sama Koko, selalu dukung Koko. Kalau Koko lagi keluar dari mau nyanyi ini di depan panggung, terus teriakan mereka sangat baik juga itu. Terima kasih Bersi. Semoga bisa terus dukung Koko ya. Dan jangan lupa beli pamusnya. Bukan lagi. Awalnya tuh gimana gitu? Awalnya sih nggak pakai pikir-pikir. Koko langsung keluar aja dari mulut. Diam gini, duduk diam gini, santai, minum dulu, minum. Terus langsung nyanyi aja. Pas habis nyanyi, terus ayah bilang, coba kau ulang lagi apa ya? Coba nyanyi lagu yang tadi, lupa ya. Kita ada sini. Gitu aja ya. Jadi semuanya serba spontan gitu. Kasih tepuk tangan dong buat kakak. Spontannya aja kayak gitu, gimana tiba-tiba dapat inspirasi. Ini 2 bulan ya, 2 bulan. Ini udah kita rancang dari pada saat kita di Eropa kemarin. Itu walaupun kita di Eropa tapi badan kita raganya muter di Jakarta ini. Karena ya pengumpulan data lagu sih itu yang paling penting buat kita. Data lagu, terus pemilihan. Setelah album ini keluar kan udah pasti ada salah satu lagu yang harus kita segera keluarkan lagi video klipnya gitu. Dan apa itu ya kita belum tahu karena pemilihannya nanti tergantung apa ya peminatnya gitu. Dan buat saya untuk proses 2 bulan ini kerjasama yang luar biasa. Teman-teman OPP, boleh tepuk tangan teman-teman OPP, dan juga MOP happening yang begitu luar biasa, membuat semuanya
berjalan dengan baik. Jadi saya sangat amat happy sekali pastinya hari ini kita amat nanti. Walaupun tengah banyak sekali pemberitaan di luar sana, tapi ini yang saya bilang sama Sinyo, ini perjalananmu, ini nanti akan menjadi cerita indah. Suatu saat kalau Sinyo gede, semuanya nggak semulus apa yang dipikirkan. Jadi dia cukup khawatir untuk acara hari ini, takutnya teman-teman media itu nggak hadir. Jadi ayah jadi atau enggak ya, ayah jadi atau enggak ya, karena semua banyak acara yang kita terlibat itu kita batalkan karena saya sangat worry itu. Tapi untuk tempat ini dari teman-teman MOP dan OPP semaksimal mungkin, dan pihak hotel juga bekerja sama dengan baik untuk kenyamanan kita bersama pastinya. Jadi ayah bilang, Nyo udah pokoknya kalau sekarang namaste, gitu salamannya gini gitu. Jadi saya takutnya dia kepikiran, jadi saya harus memberikan jawaban sama dia. Acara tetap berjalan dengan lancar, teman-teman media juga pada hadir, pokoknya album jadi keluar. Dia berpikir kalau nggak jadi preskon lagu nggak jadi keluar. Tetap ya. Ya, jawaban saya cuma bilang, Nyo, itu geprek bensu punya ayah. Jadi kapan ayah mau bilang sore ini keluar semuanya. Jadi, Onyo jangan khawatir. Ya, ini ibaratnya teman-teman media ini sekali lagi menjadi saksi bagaimana besarnya perjalanan karir anak saya, pertumbuhannya dan semuanya. Pastinya dia juga ingin melakukan yang terbaik untuk semua teman-teman media dan semua BXB yang hadir dan semua yang terlibat untuk album ini. Terima kasih. Jawaban saya simpel karena cuma itu lagu barunya. Jadi sama saya, kalau saya ngasih nama anak saya, kenapa Thalia Putri Onsu? Ya udah namanya Thalia, ya putrinya Pak Onsu. Gitu. Ini Jadi juga sama, ini iya. lagu terbarunya ini jauh. Malaikat Penjaga ke wajah. Jadi nggak usah diambil album bertajuk ini, nggak usah. Udahlah sesimpel ini, orang juga udah nggak mau berpikir. Jadi bikin yang simpel, bikin yang natural, sehingga apa yang ada di dalam sini, ya itu yang dibilang sama Uncle Jordi, di dalamnya ada tulisan curahan hatinya Bertrand. Itu kita nggak salin lagi, kita copy, langsung ditulisannya di sini. Ini nanti dikasih lihat. Ada kan? Ini bisa, udah nanti dikasih lihat nggak? Ya Ada, tadi ada ya? rekan-rekan media udah langsung lihat juga gitu ya. Jadi coba lihat dong Uncle Jordi. Boleh. Ya, dia yang mau, kita hanya oke nyo, tapi kalau kita bilang udah lebih dari satu baju, udah lebih dari 100 foto, udah cukup ganti baju. Jadi ganti baju gitu ya. Coba lihat Uncle Jordi. Boleh dibalik, Mbak? Ya. Nah, ini dia. Nah, tuh dia. Kita cuma nyediain tangga, banyak jenis duduk yang dia kasih, akhirnya ini yang kita pilih. Jadi semuanya dia kalau diulang lagi pasti nggak bisa. Berikutnya, ini juga sebenarnya saya nggak mau, tapi Sinyo masang harus ada foto Thalia Tanianya. Balik. Boleh balik, Mbak. Wah, fotonya lucu-lucu banget. Ini gara-gara bunda antinya suka nonton Korea. Jadi Nyo kok gayanya gitu, Nyo ada di film Korea katanya. Jadi ya udah, wajahnya nggak Korea nggak apa-apa lah. Ya, jadi yang ini juga buat saya seperti kita harus menyadari bagaimana anak saya ini teenagers. Jadi dia punya gayanya sendiri, punya caranya sendiri untuk dia bisa mengekspos dirinya. Selanjutnya. Next page. Masih banyak foto-foto. Wah, ini. Nah, ini tulisan tangannya dia sendiri yang teman-teman. Jadi ini adalah tanda tangan Onyo ya. Ini selama dia sama saya, ini baru tanda tangan. Lumayan tuh. Nah, untuk nulis curhatannya juga nggak bisa kita ngomong langsung. Saya cuma tanya, udah belum Nyo? Belum. Besoknya nanya lagi, udah Nyo belum Nyo? Belum. Udah Nyo belum Nyo? Belum. Gitu. Jadi itu yang saya bilang, ungkapan hati itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa kita arahkan, tapi dia harus menulis dengan tangannya dia sendiri. Dan foto-foto ini adalah perjalanan dia
Yang ada di tangga Sahabat sana itu kecil. sahabat kecil, ya. Itu Perasaan duduk di tangga. masih Oke, malaikat penjagaku, Betran Beto Putra Omsu. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Wow, menyentuh sekali ya hari ini ya. Baiklah, dan untuk acara selanjutnya tentunya Intinya adalah ini bentuk terima kasih dan ini bentuk bagaimana ayah bunda support Sinyo, mengantarkan Sinyo. Ini saya namakan peletakan batu pertama untuk karirnya Bertrand. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga tadi buat Angkel. Iya, dari sisi promosi Oke, langsung saja kalau begitu. Dengan pemetaan tepung ini dan resmi launching dari album terbaru Betran Beto Putra Onsu untuk Malaikat Penjagaku. Kanan, oke. Bawah, kanan bawah. Silakan rekan-rekan media yang di belakang boleh mengambil tempatnya masing-masing yang mendapatkan foto yang terbaik ya. Kita berikan tepuk tangan dong buat keluarga Onsu. Silakan mendekat kita foto bersama ya. Yang kanan. Di kanan. Oke.